Dear London. Kasus Wizard Liz sama London ini benar-benar membuat kita semua sedih. Terutama buat teman-teman yang mau follow Liz dari lama. Kita tuh udah tahu banget dia cewek yang cantik, cewek yang pinter. Sosok cewek yang high value itu benar-benar ada di Liz semua. Belajar dari dia sering banget sharing tentang dating tips, tentang law of attraction juga, spirituality, how to get rich, how to manifest your dream life, bla bla bla. Dia videonya tuh benar-benar effortless, gak ada editan yang gimana-gimana, gak ada musik juga, cuma ngomong sama teks dan rekamnya kayak pakai HP gini doang. Pakai HP dengan kamera depan, resolusi apa adanya, tapi bisa menghasilkan jutaan views. Karena apa? Ya karena dia punya power untuk memberikan ilmu kepada orang. Dan ini juga yang aku rasakan. Ilmu Liz ini benar-benar luar biasa banget. Makanya dia YouTuber yang cukup terkenal. Bukan cukup terkenal, ini terkenal banget sih. Subscriber hampir jutaan. Setiap dia upload apapun di social media itu, yang likes tuh bisa ratusan ribu. Ini aku sambil baca juga ya, karena aku catat di notes HP ya. London selingkuhin seorang Liz ini benar-benar keterlaluan banget sih. Kita semua tuh kecewa gitu loh. Ikutan sakit hati guys, karena kita menganggap si Liz ini sebagai kayak ketua kita lah, karena dia yang benar-benar membawa dampak baik buat semua cewek-cewek. Bercewek-cewek tuh nggak bodoh, nggak gampang dimanipulasi sama cowok-cowok yang maaf mungkin mau kondo atau cowok-cowok yang love bombing, tapi ternyata dia tetap juga dapet gitu loh. You know lah, nobody's perfect. Kita juga pasti akan ada ujiannya. Ya setiap manusia akan punya ujian masing-masing guys. Sedihnya dia hamil 4 bulan guys. Aku nggak ngerti apa yang ada di pikiran London gitu loh. Aku korek di sini, aku analisis ya. Nanti akan aku kasih poin-poin berikutnya. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Aku tahu ini video benar-benar menguras tenaga aku jujur. Liz ini adalah seorang YouTuber yang cukup terkenal di kalangan self-development. Dia sering banget sharing. Apalagi di FYP TikTok itu selalu rame muka dia. Muka dia tuh kayak selalu ada di mana-mana di FYP. Misalnya dia upload satu video di YouTube. Itu akun-akun self-development. Pasti kayak nge-crop, dijadiin video short gitu loh. Omongan dia yang sangat relate. Kita tahu pesan dari Liz ini benar-benar tulus banget dari hati. Ya dia pengen semua manusia itu belajar. Makanya followers dia tuh banyak banget. Karena apa? Dia sudah membangun trust. Orang-orang yang follow dia itu bukan hanya mengagumi, oh dia tuh cantik, dia pintar, dia seksi. Karena kategori cewek perfect menurut aku ada di Wizard Liz ya. Apalagi dia tuh tipe-tipe cowok-cowok bule ya. Pasti cowok-cowok tuh suka banget sama dia. Tapi dia bener-bener punya power untuk menginfluence banyak orang. Gara-gara dia diselingkuhin sama London. Semua orang tuh kaget banget. Kok bisa? London yang kelihatannya tuh cowok green flag, ternyata manipulatif. Oke nih, aku punya poin-poin penting, insight buat kita semua. Jadikan ini sebagai pembelajaran ya guys. Kita langsung ke poin yang pertama. Cerdas secara emosional bukan berarti kamu kebal disakiti. Namanya juga manusia, kita punya perasaan. Itu pasti kita akan merasakan kecewa, sedih. Itu pasti. Kita tahu kan Liz itu punya boundaries yang tinggi banget. Dan lihat di Instagram dia cuma follow adeknya. Adek apa kakaknya sih si Sabina itu. Aku jarang banget ngeliat Liz tuh kayak nongkrong sama teman-temannya. Kayak dia sering banget di rumah mulu dan jarang update juga di sosmed atau dia update buku, quotes-quotes kehidupan. Sisanya ya si stay at home aja. Dia tuh punya karisma yang luar biasa dan dia punya wawasan yang luas tentang dunia red flag lah. Tapi tetap aja jatuh ke dalam hubungan toksik. Secerdas apapun kamu, kalau jatah karma buruk kamu belum habis, itu pasti kamu akan kena di waktu yang nggak tahu gitu loh. Makanya di sini pembelajarannya kita harus aware. Kalau udah muncul tanda-tanda dan bikin perasaan kamu tuh agak ngeganjel ya, merasa kamu tuh kayak, ada something wrong, tapi kamu abaikan, tolong jangan diabaikan guys. Ini caranya Tuhan dan semesta itu ngetes, apakah kamu bisa melewati ujian itu. Kamu bisa nggak untuk next level? Kalau kamu berhasil melewati ujian ini, itulah miracle is coming. Kamu akan mendapatkan hadiahnya. Entah hadiah itu berupa rejeki, gak tahu rejekinya apa. Kesehatan, uang, cinta, dapat orang yang lebih baik. Kita tuh harus punya self-awareness yang tinggi deh. Aku tahu mungkin kamu tuh lagi di posisi jatuh cinta. Hati yang berbunga-bunga, butterfly era lah. Gak apa-apa, kita manusia tuh wajar merasakan itu kok. Tapi kamu harus aware. Jangan sampai kamu tuh jadi goyang gitu loh. Maksudnya, harga diri kamu jadi jatuh cuma karena orang yang kamu cintai. Jangan sampai logika ini anjlok gara-gara perasaan kamu yang lebih dominan. Itulah, jangan sampai perasaan ini nembus logika kamu. Makanya kita sebagai cewek harus pakai otak juga guys dalam hubungan cinta.
Aku tahu sih cewek itu memang sangat ekspresif ya dalam mengungkapkan cinta. Kalau cowok kan kayaknya lebih cuek. Pokoknya kalau perasaan kamu udah terlibat, itu kamu harus cepet-cepet sadar deh. Kamu langsung kayak sup gitu loh. Tarik lagi energi kamu. Oke, aku lagi suka nih sama cowok ini. Aku lagi jatuh cinta sama dia. Tapi oke deh, kita lihat dulu. Sadar. Kamu harus bisa kayak aduh yuk bisa ya. Aku tahu jatuh cinta itu memang membuat kita jadi males melakukan apapun, kita jadi bucin. No, jangan sampai kayak gitu guys. Tetaplah jadi cewek yang berharga. Jangan sampai nurunin value kamu sih demi cowok yang kamu cintai. Stalker and love bombing itu adalah senjata manipulatif. Kenapa ya orang yang manipulatif itu dia bener-bener pinter banget membawa suasana. Dia tuh pinter gimana caranya ngasih perhatian ke kamu, memenuhi kebutuhan emosional. Sebenarnya sih di POV kita sebagai korban nih. Kalau ngeliat seseorang yang intens, konsisten juga sama kita, berarti kita mulai percaya dong, oh dia emang serius sama aku. Nah, anehnya kalau misalkan kamu baru kenal, baru kayak ngobrol beberapa jam, terus kalau misalkan dia udah menyatakan cinta, itu udah red flag banget sih. Masa bisa sih ada seseorang yang jatuh cinta baru beberapa jam doang? Nah, kamu sendiri harusnya curiga dong. Kan kamu baru first date nih sama seseorang, terus besoknya dia langsung nembak. Enggak sih. Bagi aku pribadi, cinta itu bukan rasa, oh aku suka sama kamu tipe aku. Bukan kayak gitu. Cinta yang bener ya, itu dimana kamu merasakan emotional connection yang kencang banget. Kamu mengerti dia, dia juga mengerti kamu. Kebutuhan emosional tuh bener-bener cocok gitu loh. Kamu punya koneksi yang sangat kuat. Disitulah cinta mulai tumbuh. Ini sepengetahuan aku ya, maaf kalau misalkan salah, bisa komen di bawah. London ini stalkernya Liz. Udah kenal London tuh sebenarnya 3 tahun yang lalu. London itu kayak nge-DM Liz, kasih rekomendasi buku. Karena dia tahu Liz ini orangnya suka sharing dan mereka kontak lah di DM. Yaudah habis itu mereka udah kayak teman biasa aja. Suatu hari, Liz tuh katanya lagi di bandara. Dan ini tuh yang bikin aku curiga gitu loh. Kok bisa si London tuh tahu kalau Liz tuh ada di bandara itu? Padahal Liz tuh pakai masker, pakai topi, lagi nunduk gitu kan, lagi duduk. Terus ada yang manggil, Liz. Pas dia nengok ke atas, London, agak creepy sih guys maksudnya. I think it's not coincidence sih, bukan kebetulan menurut aku. Itu beneran diikutin. Ini asumsi aku aja ya guys. Menurut aku, London ini bener-bener ngikutin gitu loh, nguntit. Si Liz kemana-mana dia bener-bener tahu. Serem banget gak sih? Love bombingnya tuh bener-bener kayak habis-habisan. Yang dikiranya si Liz tuh cinta, ternyata itu adalah manipulasi. Kamu tuh harus bisa bedain ya sebagai cewek. Mana yang effort, mana yang obsesi. Menaklukkan perempuan high value itu jadi ego boost buat si London. Bisa jadi bagi London itu menjalin hubungan dengan Liz bukan murni karena cinta, kayak pansos doang, tapi sebagai pencapaian ego. Kalian tahu kan Liz itu followersnya banyak banget. Terus dia merasa, oh kalau gue dapetin si Liz, gue cowok yang beruntung, gue cowok yang hebat. Tapi aku yakin di dalam benaknya London, dia tuh insecure sama Liz. Gak mungkin cowok itu cinta kalau dia aja merasa insecure. Paham gak guys? Itu udah pasti dia insecure sama Liz. Karena Liz tuh udah punya semuanya. Si London ini nggak mau kalau harga dirinya tuh jatuh. Makanya dia mencoba untuk menaklukkan Liz. Nah ketika Liz udah jatuh ke pelukan dia, ya udahlah. Udah menang, dia merasa kayak, bisa nih, gue bisa dapetin hatinya Liz. Kayak gitu. Trauma yang belum terselesaikan dari hatinya Liz. Emosinya Liz itu meledak ketika membahas tentang laki-laki. Ini nggak tahu ya buat teman-teman yang peka sama energi ya. Aku ngeliat soalnya dari sorot mata dia ketika dia membahas tentang cowok mau kondo lah, cowok manipulatif, cowok yang selingkuh, itu matanya tuh berapi-api. Kayak ngomongnya tuh makin galak gitu loh. Aku tahu sih dia emang kalau motivasi tuh kayak gitu kan. Tapi kalau ngomongin cowok, tuh kayak galak banget. Aku kadang ya kalau nonton dia tuh, aku rada oke. Calm gitu kan. Oke, aku kecilin volumenya itunya biar nggak terlalu gede. Nggak tahu sih guys, menurut aku emang itu trauma yang belum sembuh total. Karena ya aku tahu sih masa kecil dia, papahnya tuh kurang ajar banget. Makanya dia tuh kesel ya sama sosok ayahnya. Dan dia jadinya punya trauma gitu sama sosok laki-laki. Menurut aku juga dia berusaha untuk memotivasi para perempuan sambil menyembuhkan dirinya sendiri guys. Tapi di situ juga dia belajar untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu sedih banget sih guys. Makanya teman-teman gak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru nyari pasangan, nggak usah buru-buru untuk mencapai sesuatu. Sembuhin diri kamu dulu deh, beneran. Aku sering banget ngebahas ini deh, aku sampai berbusa nih ngomongnya. Kamu harus sembuhin diri kamu, bener-bener healing. Jadi kalau misalkan kamu menghadapi sesuatu trauma di masa lalu, misal kamu ngelihat kejadian itu, kamu nggak ada trigger lagi.
Kamu cuma merasa kayak, oh yaudah aku pernah nih kayak gini dulu. Ya udah, karena kamu tahu kalau ya udah itu udah berlalu, aku udah maafin kok. Jadi sesuatu trauma itu jangan dijadikan trigger gitu loh. Kamu memandang itu dengan netral. Nah ini connect sama tingkat kesadaran manusia yang aku pernah bahas. Ketika tingkat kesadaran kamu udah naik di 4D, itu posisinya kamu jadi netral. Sama apapun situasi yang misal kamu hadepin. Situasi ini mirip sama trauma kamu di 10 tahun yang lalu. Kamu gak ada trigger, perasaan kamu udah netral. Karena kamu tahu hidup ini terus berjalan. Kamu sudah move on sepenuhnya. Kita bisa kuat, tapi tetap aja kita bisa terluka. Namanya juga manusia ya. Ini pelajaran penting banget. Perempuan bisa glow up, punya karir, boundaries yang sehat, tapi tetap bisa patah hati dan dikhianatin. Di sini aku mau disclaimer, kamu jangan jadikan jangan jadi patokan, oh aku udah sukses nih, kaya raya, aku punya uang yang banyak, terus kamu jadi kayak overthinking, aduh suatu hari aku bakal dapet musibah apa ya yang datang ke dalam hidup aku. No, jangan sampai kayak gitu ya. Ini maksudnya kita belajar dari pengalaman orang, tapi bukan dijadikan patokan, oh nanti aku bakal kayak gitu juga gak ya? Aku bakal ketemu cowok kayak gitu gak ya? Kamu jadinya kayak takut sendiri karena pengalaman orang. Kan orang punya ujian yang beda-beda, jadi jangan jadikan masalah orang lain itu masalah kamu juga. Ini salah orang-orang ketika mendapatkan berita wizard list diselingkuhin ya. Orang-orang jadi pada mikir, aduh nanti aku bakal dapat masalah apa ya? Suami aku selingkuh gak ya? Oke, ini penting banget. Kita harus cerdas secara emosional, bukan hanya logika aja. Kayak gini loh. Apa sih maksudnya? Jangan abaikan intuisi. Please, beneran deh guys. Video sebelumnya aku juga bahas kan tentang intuisi. Kalau misalkan aku ini akhirnya memilih ikutan project Vape 5 Style dibanding yang project makeup itu. Itu ada dua pilihan di depan mata aku dan membantu karirku ke depannya kan. Aku pernah bahas di video sebelumnya ya guys. Aku bingung antara Vape 5 Style atau yang makeup ini. Tapi intuisi aku mengatakan aku ikutan yang Vape 5 Style aja. Dan akhirnya bener dong. Aku mendengarkan intuisi aku dan aku beneran berhasil menang gitu. Dan prosesnya juga dimudahkan sama Tuhan. Aku mampu melewati karantina itu. Kamu jangan pernah abaikan intuisi kamu deh guys. Gini loh, aku tahu manusia memang gak ada yang sempurna. Kamu punya kriteria A, terus ketemu cowok yang gak 100% sesuai dengan kriteria kamu. Asal cowok itu gak nyeleneh, gak jomplang banget sama standar yang kamu punya, ngerti gak? Misal kamu pengen cowok yang bukan perokok, terus kamu dapet cowok yang bukan perokok, ya udah gitu loh, bagus berarti. Pokoknya jangan sampai kita tuh cuma tahu teori toxic relationship, tapi kita mengabaikan intuisi. Itu salah ya. Pokoknya dengerin aja deh kata hati. Aku gak bisa jelasin lebih detail gimana ya, karena kan prinsip kamu dan aku beda. Ya, prinsip kita kan beda ya, tergantung kamu mau cowoknya kayak gimana. Sebenarnya kita tuh bisa lihat red flag cowok tuh dari first date tau. Tapi karena kita dibutakan dengan cinta, ya kamu masih toleransi. Padahal intuisi aku tuh udah teriak banget saat itu. Kok gini sih? Tapi ya udah, aku toleransi. Padahal jangan guys. Healing itu, ini penting juga. Healing itu bukan sekali jadi. Oke, kamu udah healing, terus habis itu kamu merasa diri kamu sudah sepenuhnya sembuh. Enggak guys, praktik healing setiap hari sih. Aku kan 2 tahun yang lalu praktik healing dan aku memang sudah sembuh dari luka masa lalu. Tapi aku nggak berhenti guys. Aku setiap harinya sering meditasi, self-love, meditasi positive affirmation, meditasi bersyukur, dan kadang juga ngedengerin meditasi forgiveness. Sebenarnya gini guys, tips dari aku ya biar kamu nggak menumpuk rasa sakit, trauma gitu. Setiap harinya kamu maafin kejadian hari ini deh. Ini penting ya. Misal kamu kesel sama seseorang hari ini, kamu benci sama mbak-mbak Indomaret, bukan sponsor, kamu benci sama mbak-mbak itu ya, kamu menyimpan kesel itu sampai pulang. Gara-gara kamu kesel, kamu bawa tidur. Sadar nggak? Rasa kesel itu akan ada ketika kamu bangun tidur. Jadi rasa kesel itu masih ada di dalam dada kamu, karena kamu nggak healing di hari itu juga. Aku kesel banget sama dosen aku. Kamu bawa rasa kesel itu sampai pulang ke rumah, rasa kesel itu masih ada loh di alam bawah sadar. Nah makanya aku bilang healinglah setiap hari. Kamu selalu maafin kejadian hari ini. Perasaan emosi itu nggak numpuk. Kejadian yang kemarin-kemarin itu udah kayak kamu netral. Ini juga kesalahan banyak orang. Mengungkit-ngungkit masalah yang udah lewat, dan sebenarnya masalah itu tuh kecil karena apa? Mereka nggak healing. Mereka nggak maafin kejadian hari itu. Jadikan healing itu sebagai lifestyle baru kamu. Kamu terus pelihara kebiasaan itu. Terus kamu berdoa biar besok jadi lebih baik. Something good happen. Good things happen to me. Good things happen to me. Kita harus banget punya standarnya tinggi. Ini harus ya. Nggak cuma buat cewek sih. Buat cowok-cowok juga.
Kamu harus punya standar yang tinggi dan tetap sadar sama tindakan manipulasi. Jangan karena ada seseorang yang, oh dia berhasil nih menembus hati aku udah membangun tembok yang tinggi, batasan yang tinggi ya, boundariesnya. Terus ada seorang yang berani nih ya ngedeketin kamu. Terus kamu merasa kayak, wah, he is the one. Jangan langsung ambil keputusan guys. Kamu boleh merasakan jatuh cinta, kamu boleh merespon orang yang percaya diri untuk ngedeketin kamu, ya nggak apa-apa, bagus dong. Sebenarnya bagus gitu loh, cowok punya rasa percaya diri untuk ngedeketin kamu. Apalagi kamu ini adalah high value. Jarang loh ada cowok yang berani ngedeketin cewek high value. Kebanyakan mereka insecure. Mereka merasa nggak pantas. Kamu harus sadar juga kalau cowok yang baik, yang beneran cinta sama kamu, dia nggak akan buru-buru. Dia pasti bener-bener pengen mengenal kamu lebih jauh. Karena dia pengen merasakan emotional connection itu. Rasa tertarik itu memang cepet. Misal nih kamu ngeliat orang cantik atau ganteng banget, kamu tertarik. Itu memang cepet guys, bisa. Tinggal hitungan beberapa detik, itu kamu bisa langsung tertarik kan sama orang itu. Tapi, chemistry, koneksi emosional itu yang paling penting. Karena kan pasangan ini kan untuk jangka panjang. Kalau misalkan dia aja bikin kamu gak nyaman, dia nggak bisa jadi rumah kamu, ya gimana? Makanya pasti nggak buru-buru dong. Dia juga mikir, nanti kalau misalkan aku sama dia gimana ya? Gimana cara ngadepin dia kalau lagi marah ya? Gimana cara ngadepin dia kalau misalkan kita lagi LDR? Gimana pandangan orang tua kalau aku kenalin dia ya ke keluarga? Pasti dia mikir panjang karena dia punya plan, punya masa depan buat kamu. Pokoknya jadi cewek yang high value itu bukan berarti kamu nggak boleh terluka ya. Namanya juga hidup, ada up and down. Sejauh mana kamu bisa lulus tes dari Tuhan dan semesta ini, itu masukan dari aku teman-teman. Semoga kamu bisa praktik di kehidupan nyata ya, jangan ditonton doang, oke? Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadikan pembelajaran buat kita semua. Buat Liz, big hug for you. To Wizard Liz, you deserve to be happy. You are strong, you are powerful, and believe me, after this situation, you meet Prince Charming, and he really loves you. I'm here, always support you. I love you. Thank you so much for watching, teman-teman. Follow all my social media and see you on my next video. Bye-bye!